Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini walaupun melalui Zoom, Bapak Ibu sekalian, dalam acara Rakorgub tahun 2021. Pertama-tama mungkin saya dipercaya sebagai moderator dalam hal ini, mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian terutama dari provinsi, ada dari Provinsi Bangka Belitung untuk siang ini, terus kemudian juga Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, juga Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami mengucapkan selamat datang khususnya kepada mungkin Kepala Bapeda atau mungkin yang mewakili atau mungkin juga OPD yang turut hadir beserta di sini gitu. Kemudian juga selamat datang juga bagi Kepala Bapeda atau yang mewakili dari kabupaten kota yang juga diundang dalam kaitannya dengan di lingkup wilayah keempat provinsi tersebut. Terus kemudian juga mungkin perwakilan dari Bank Indonesia di wilayah seperti itu. Pertama-tama mungkin saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu sekalian. Saya Ervan Arumansyah. Saya dari Direktorat Pembangunan Daerah, ditugaskan untuk memandu acara pada pagi hari ini. Jadi kalau misalnya boleh saya sampaikan, adapun tujuan dari acara pada siang hari ini, yang pertama kita akan mencoba mendalami isu-isu strategis dan hambatan daerah dalam upaya transformasi sosial ekonomi dan pembangunan di daerah. Terus kemudian yang kedua, kita juga akan mencoba melihat bagaimana caranya memperkuat dukungan sektor untuk mengatasi hambatan dan mempercepat transformasi sosial ekonomi dan pembangunan di daerah. Nah, kemudian output yang kita harapkan dari pertemuan ini adalah terkait dengan kesepakatan antara pusat dan daerah terhadap yang pertama isu strategis daerah sebagai masukan bagi penyusunan RKP tahun 2022. Terus kemudian juga identifikasi usulan kegiatan daerah yang sesuai dengan isu strategis tahun 2022 yang nanti disepakati. Terus kemudian juga identifikasi usulan daerah dan dukungan program atau kegiatan pusat untuk mengatasi hambatan dan mempercepat transformasi sosial dan ekonomi daerah sebagai masukan dalam penyusunan RKP 2022. Adapun substansi yang mungkin kita bahas juga ini nanti ada beberapa hal terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro gitu ya, dan sasaran daerah dalam RKP 2022, dan kemudian kesepakatan isu strategis daerah dan antara Bappenas dan daerah, terus kemudian juga penyampaian indikasi proyek prioritas nasional tahun 2022 berdasarkan perkembangan kesiapan pelaksanaan major project dan prioritas nasional serta penyampaian indikasi usulan kegiatan daerah serta dukungan program dan kegiatan pusat. Mekanisme acara yang akan kita coba lakukan pada siang hari ini, kita akan mencoba membagi dua sesi. Yang pertama ada sesi pleno gitu yang sedang kita lakukan sekarang ini. Ini mungkin nanti di sesi pleno ini ada pemaparan dari Bapak Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik. Ini terkait tadi kerangka ekonomi makro dan target daerah dalam RKP 2022 gitu. Terus ini mungkin dalam konteks pleno ini tidak akan kami coba buka sesi tanya jawab. Jadi nanti sesi tanya jawab ini nanti hanya akan dilakukan di desk gitu Bu, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang sesi kedua adalah terkait dengan desk dari nanti mungkin Bapak Ibu sekalian akan memasuki desk masing-masing provinsi seperti itu. Nanti akan kita coba guide juga terkait dengan bagaimana masuk ke dalam breakout masing-masing. Jadi nanti akan dibagi ke dalam beberapa breakout. Di sini ada 4 mungkin ya, yang mungkin nanti menjadi untuk masing-masing provinsi seperti itu.
Untuk room yang pertama kali ini nanti di des pertama itu, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nanti ada, untuk pimpinannya sidang sendiri ada Bapak Direktur dari Sumber Daya Energi, dan Tambang gitu ya. Dan untuk sesi keduanya ada Bapak Direktur Jasa Keuangan dan BUMN. Untuk des 2 nanti ini ada dari Jawa Tengah, untuk Provinsi Jawa Tengah, nanti akan dipimpin untuk sesi pertamanya oleh Bapak Direktur P3 IPN, terus kemudian juga untuk sesi keduanya Bapak Direktur Evaluasi, Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan gitu. Terus kemudian untuk des 3 nanti untuk Provinsi Kalimantan Timur ini nanti akan dipimpin untuk sesi pertamanya oleh Ibu Direktur Ketenagakerjaan dan sesi keduanya dipimpin oleh Bapak Direktur TRPB, Tata Ruang dan Penanganan Bencana. Untuk des 4 nanti akan untuk teman-teman dari Provinsi Sulawesi Tenggara akan dipimpin oleh untuk sesi pertama Bapak Direktur Pangan Pertanian dan sesi keduanya dipimpin oleh Bapak Direktur Regional 2. Mungkin untuk acara pertama kita akan mempersilahkan kepada Pak Direktur, Pak Chandra, mungkin kami persilakan untuk menyampaikan paparannya, Pak. Waktu mungkin sekitar 20 menit, Pak. Silakan, Pak Direktur. Oke, terima kasih, Mas Ervan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Jadi izinkan Bapak Ibu untuk siang ini kami menyampaikan gambaran mengenai prospek ekonomi 2021 dan juga kelanjutan untuk 2022. Jadi karena memang ketika kita bicara ekonomi 2022 itu tidak terlepas dari bagaimana 2021 dan juga hasil realisasi pertumbuhan ekonomi yang kemarin baru dirilis oleh BPS tanggal 5 Februari di hari Jumat kemarin. Itulah kenapa kami sekarang izin untuk menyampaikan. Izin share screen ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang sekarang ini untuk sesi pleno ini ada Provinsi Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara. Dan beberapa yang nantinya tentu saja benar atau salahnya pastikan Bapak Ibu yang lebih paham sekali daerahnya. Oleh karena itu isu-isu itu perlu didalami dan didetailkan lagi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah kerangka outline paparan kami. Jadi pertama kami melihatnya bagaimana dunia, juga bagaimana ekonomi domestik. Karena kita begitu melihat dunia, prospeknya domestik seperti apa. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan bagaimana dengan kondisi nomor 1 ini terhadap wilayahnya impact-nya seperti apa. Dan juga ada isu terkait dengan makro daerah dan terakhir penutup merupakan kesimpulan dari nomor 1 sampai 3 ini. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari perekonomian dunia. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi dunia, memang dalam hal ini masih cukup tinggi ketidakpastiannya. Namun demikian, ketika kita bicara mengenai skenario optimis, kita mengasumsikan bahwa penanganan COVID itu berjalan lebih baik daripada perkiraan. Jadi di sini adanya proses treatment mampu mengurangi tingkat kematian dan meningkatkan tingkat kesembuhan secara signifikan. Selanjutnya vaksin itu sudah ditemukan dan bisa didistribusikan secara lebih cepat. Nah, kondisi tersebut tentu saja mendorong peningkatan keyakinan pelaku ekonomi dan peningkatan konsumsi masyarakat. Dalam hal ini di dunia usaha, kami memandang bahwa perusahaan akan pulih lebih cepat sehingga tingkat kebangkrutan lebih rendah dan dampak terhadap pasar tenaga kerja dan produktivitas juga kecil. Ini seperti impact-nya. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter itu akan tetap akomodatif untuk mendukung proses pemulihan. Perlu kami sampaikan untuk yang tahun ini memang kami mengundang tambahan yaitu dari rekan-rekan Bank Indonesia.
karena ketika kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, itu tentu saja tidak terlepas dari bagaimana kebijakan moneternya dan juga fiskal yang akan dilakukan oleh sisi pemerintah. Nah, kemudian skenario downside itu mengasumsikan bahwa kondisi COVID-19 memburuk dan penanganannya terhambat. Jadi kalau kita downside itu adalah yang warna biru ini, tetapi kalau kita optimis itu diharapkan bisa yang warna kuning ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, proyeksi perdagangan, investasi dan pariwisata dunia itu terlihat bahwa volume perdagangan akan tumbuh meningkat di tahun 2021. FDI itu juga akan terus meningkat, tetapi memang nilainya masih lebih rendah dibandingkan rata-rata sebelum pandemi. Sektor pariwisata pulih paling lamban dan diperkirakan baru akan mencapai tingkat pra-krisis itu tahun 2023. Jadi ini tumbuhnya pulihnya cukup lama dan ini perlu mendapat perhatian untuk rekan-rekan Bapeda yang daerahnya fokus pada pariwisata. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk prospek komoditas ekspor. Jadi kalau kami lihat di sini adalah komoditas energi, yaitu batu bara, minyak mentah, dan LNG, itu akan mengalami sedikit perbaikan di 2022. Harga nikel dan tembaga itu juga mengalami peningkatan, namun harga timah masih belum dapat kembali ke level tahun 2019. Harga minyak kelapa sawit diperkirakan naik cukup tinggi, melebihi level di 2016. Selanjutnya harga emas itu diperkirakan akan sedikit menurun di tahun 2021 dan 2022, tetapi masih dalam level yang cukup tinggi. Selanjutnya untuk nilai ekspor barang industri itu diperkirakan akan terus meningkat. Ini adalah gambaran prospek komoditas ekspor kita untuk tahun 2022. Selanjutnya masuk ke dalam ekonomi domestik. Seperti yang sudah disampaikan oleh BPS tanggal 5 Februari kemarin, Indonesia masih dalam teritori negatif. Jadi pertumbuhan ekonomi nasional itu secara keseluruhan adalah masih minus 2,07. Untuk Q4-nya, triwulan keempat itu masih minus 2,19. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa angka ini sangat mirip dengan angka Perpres RKP tahun 122 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2021. Kami di dalam pemutahiran RKP menyebutkan bahwa 2021 itu angkanya adalah minus 2%. Nah, ternyata tetapi ketika rilis itu adalah minus 2,07. Jadi memang sangat mirip. Nah, beberapa tekanan terbesar itu ada pada pertama dari sisi investasi itu juga tertekan, kemudian juga tertekan terkait dengan dari sisi konsumsi rumah tangga. Jadi kalau kita lihat bahwa beberapa konsumsi itu masih tertekan karena memang terjadi penurunan pendapatan dalam masyarakat. Sorry, ini saya salah ininya. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat meskipun di tahun 2021 memang ada stimulus program PEN yang sekitar 692 triliun, itu ternyata masih belum mengangkat pertumbuhan konsumsi pemerintah secara signifikan. Jadi di triwulan 4 itu masih tumbuh, tapi sekitar 1,76 dan itu jauh di bawah level sebelumnya. Nah, kemudian investasi ini terkoreksi cukup tajam, karena memang investor akan melihat wait and see terkait dengan bagaimana kita mengatasi COVID ini. Next ekspor itu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi seiring dengan penurunan impor yang jauh lebih besar daripada ekspor. Dan di sini kelihatan juga ekspor masih kontraksi cukup dalam karena anjloknya wisatawan mancanegara ke Indonesia. Jadi itu adalah gambaran untuk yang 2021 itu seperti apa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara lapangan usaha, itu terlihat bahwa industri pengolahan itu yang memiliki share terbesar itu masih terkontraksi cukup dalam, yaitu sekitar 3,14%. Dan kemudian kontraksi tersebut lebih disebabkan oleh kontraksi pada subsektor industri angkutan, barang galian bukan logam, pengolahan tembakau dan sebagainya. Nah, dalam keseluruhan 2020, industri pengolahan itu terkontraksi sekitar 3%. Dan ini memang jauh lebih dalam ketimbang kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian artinya apa? Artinya itu ada share yang akan menurun di sini.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk pertanian, kesehatan, informasi dan komunikasi ini masih tumbuh positif. Nah, untuk yang sektor pertanian ini tumbuh positifnya ini karena memang didorong oleh pertumbuhan subsektor tanaman pangan sebesar 10,5%. Jadi ini adalah untuk yang pertanian, ini masih tumbuh cukup tinggi, positif. Nah, kemudian untuk sektor-sektor seperti transportasi, akomodasi, dan makanan minuman itu masih tertekan. Jadi kalau kita lihat untuk sektor transportasi, itu cukup tertekannya hampir 2 digit. Ini memang terjadi karena memang beberapa daerah itu memperlakukan berbagai pembatasan untuk penanggulangan masalah pandemi ini. Nah, ini adalah gambaran untuk yang sektornya. Kemudian berikutnya adalah untuk pertumbuhan ekonomi, ini yang perwilayahnya, ini perlu kami sampaikan bahwa pertumbuhan positif itu masih terjadi di Provinsi Maluku dan Papua, yaitu sebesar 1,44, dan pertumbuhan untuk yang di Pulau Jawa yang share-nya cukup besar itu masih hampir sama dengan kondisi nasional bacaannya, yaitu sekitar minus 2,5 dengan share 58,7%. Dan ini memang kontraksi di wilayah Jawa lebih disebabkan oleh kontraksi pada sektor transportasi dan akomodasi makanan minuman akibat pembatasan penduduk, pembatasan mobilitas penduduk akibat pandemi. Nah, ini beberapa kami sampaikan juga wilayah Sumatera, kemudian ini masih sedikit positif ya untuk yang pertumbuhannya. Kemudian Kalimantan masih negatif, Sulawesi meningkat positif tapi kecil. Nah, perlu mendapat perhatian untuk yang Bali Nusa Tenggara. Nah, ini memang karena tekanan yang cukup besar di sektor pariwisata menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Bali Nusa Tenggara itu masih dalam koridor negatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat untuk 2020-nya seperti apa. Nah, kemudian sekarang beranjak teropongan kita untuk 2021 itu akan seperti apa. Nah, kami sampaikan bahwa untuk saat ini kami masih menggunakan angka 5% untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Nah, 5% itu karena kami melihat bahwa konsumsi pemerintah itu masih menjadi andalan untuk 2021. Jadi stimulus PEN itu masih tetap dilanjutkan karena kami melihat impact dari pandemi ini sebenarnya demand-nya masih belum kuat. Nah, demand-nya itulah nanti akan difokuskan pada bagaimana PEN itu akan diarahkan untuk memperkuat sisi demand. Sambil pelan-pelan kita akan bergerak di sisi supply, yaitu mengenai kemudahan dunia usaha dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk investasi. Investasi juga masih tertekan untuk yang 2022, tetapi kita harapkan sudah tumbuh positif. Jadi kalau kita lihat di 2021 itu investasi akan tumbuh sekitar 6,4%. Nah, beberapa salah satu penyebabnya karena memang kapasitas produksi yang masih terbatas, kemudian tingginya ketidakpastian akibat pandemi ini. Kemudian ini bacaan kita untuk 2021. Nah, namun demikian, kami perlu garis bawahi bahwa proyeksi ini ada potensi untuk bergerak ke bawah. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat beberapa daerah di awal-awal tahun ini cukup tinggi kondisi kasus COVID-nya. Nah, itulah yang mungkin nanti akan berpotensi untuk menurunkan laju pertumbuhan ekonomi di 2021. Selanjutnya, berikutnya untuk bacaan 2022. Nah, untuk 2022 kami berasumsi bahwa kondisi perekonomian sudah membaik semenjak vaksin didiskusikan. Dalam hari ini adalah mungkin sekitar semester kedua itu sudah mulai membaik. Walaupun itu tidak balik 100% seperti seperti sebelum pandemi. Jadi kami memperkirakan bahwa PDB itu akan tumbuh sebesar 5,4 sampai dengan 6%. Nah, dalam hal ini konsumsi pemerintah itu akan melambat. Karena apa? Karena memang kita akan melakukan konsolidasi fiskal untuk menuju 2023. Apa yang akan terjadi di 2023? Hal penting.
dalam hal 2023 itu ada aturan bahwa defisit APBN akan kembali ke 3%. Artinya apa kembali ke 3%? Artinya kita harus mengerem belanja kita. Apabila kita melihat bahwa pendapatan negara masih belum tumbuh secara signifikan, sementara defisit itu kan mau nggak mau memang belanja harus lebih difokuskan. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang di daerah juga mulai sekarang adalah prioritas dari belanja Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ruang fiskal akan sangat terbatas. Nah, kemudian untuk terkait dengan investasi, dorongan investasi 2022 itu akan bersumber apa terjadi karena apa? Karena kita asumsikan COVID sudah terkendali. Dan juga dampak reform yang telah dilakukan seperti Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja itu sudah jalan. Nah, kemudian selanjutnya ini juga kita melihat bahwa dorongan investasi itu didorong oleh tingginya likuiditas di sektor perbankan yang memungkinkan kredit bisa tumbuh tinggi. Bantuan tetap diperlukan untuk dunia usaha untuk mengakselerasi proses pemulihan. Nah, ini adalah jadi bacaan untuk kita 2022. Selanjutnya kita lihat dari sisi produksi. Jadi dalam hal ini industri masih menjadi motor penggerak pertumbuhan. Kita inginkan adalah share industri akan terus meningkat. Kalau kemarin kita 2019 itu sekitar 2020 itu sekitar 19,8%, kita harapkan untuk yang industri ini akan kembali di atas 20% 2022 sehingga ditargetkan tumbuh 5,6 sampai dengan 6,3%. Selanjutnya sektor pertanian ini juga tetap kita harapkan tumbuh karena apa? Karena meskipun dia share-nya sekitar 12%, tetapi sektor pertanian itu menyerap cukup banyak tenaga kerja. Pengalaman membuktikan ketika kemarin pandemi, industri mati, kemudian pariwisata mati, banyak pekerja itu pindah ke dalam sektor pertanian. Sehingga sektor pertanian kami harapkan bisa menjadi penyeimbang untuk pembangunan ekonomi kita. Selanjutnya sektor-sektor lainnya yang penting ini yang tumbuh tinggi terutama adalah sektor infokom. Dengan adanya kita seperti sekarang, kita bisa ketemu secara online dan sebagainya, kami melihat bahwa ini ada terjadi pola pergeseran. Yang tadinya mungkin pola masyarakat yang biasa ketemu rapat offline, tapi kita akan kembali ke kita akan bergerak ke arah online. Sehingga ini sektor infokom akan tumbuh sekitar 10-11%. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang kami sampaikan bahwa pertumbuhan di tahun 2021 itu ada kemungkinan melambat atau berpotensi turun. Karena apa? Kalau kita lihat kasus harian ini terus meningkat. Jadi kalau lihat ini beberapa daerah yang tadinya sudah warnanya hijau-hijau ini kembali meningkat di awal tahun 2021. Nah, peningkatan jumlah kasus harian ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak hanya di Bali atau di Jawa dan di Sumatera dan sebagainya, tapi hampir semuanya. Nah, inilah yang mungkin harus menjadi perhatian bagi Bapak Ibu semua yang ada di daerah. Bagaimana kita bisa mengendalikan pandemi ini? Nah, dengan adanya kasus yang tinggi, otomatis pergerakan mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Karena apa? Pasti kita akan berusaha mengerem dengan adanya PSBB, kemudian tadi pembatasan mikro berskala besar dan sebagainya. Itu akan membatasi mobilitas masyarakat yang nanti pada akhirnya akan berdampak pada terbatasnya aktivitas ekonomi. Nah, itu tadi gambarannya. Nah, sekarang masuk ke pertumbuhan wilayah. Jadi kami melihat ketika 2022, Sumatera akan tumbuh 4,9 sampai dengan 5,4%. Jawa Bali itu adalah 5,5 sampai 5,9%. Kalimantan itu akan tumbuh sebesar 5,8 sampai dengan 6,3%. Sulawesi tumbuh 6,9 sampai 7,6, Maluku itu 6,6 sampai dengan 7,3%, Nusa Tenggara 4,8 sampai 5,4%, Papua 5,4 sampai dengan 6,1%. Nah, inilah gambaran per pulaunya seperti apa. Jadi kita memang akan melihat bahwa ke depan kawasan Indonesia memang kami dorong peningkatannya lebih tinggi dibandingkan kawasan Barat Indonesia. Itu sesuai juga dengan agenda dalam visi Indonesia 2045 bahwa peranan KTI akan meningkat dibandingkan di peran
kawasan barat Indonesia. Nah, selanjutnya untuk yang hari ini kebetulan juga ada rekan-rekan dari Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara. Nah, Bangka Belitung, kami melihat untuk 2022 itu akan tumbuh sebesar 4,5 sampai dengan 5,2. Jadi faktor pendorongnya itu adalah peningkatan jumlah perusahaan smelter timah yang memperoleh izin ekspor, diiringi dengan prospek peningkatan demand dan harga timah sebagai komoditas utama ekspor bubble. Selanjutnya di Bangka Belitung itu pembangunan KEK Tanjung Kelayang dan kawasan industri Sadai itu mendorong peningkatan investasi. Jadi kalau kita lihat Bangka Belitung adalah share-nya adalah sekitar 0,5%. Jawa Tengah 2022 kami memperkirakan akan tumbuh sebesar 5,4 sampai 5,8%. Nah, peningkatan tersebut terjadi karena peningkatan permintaan global yang meningkatkan ekspor utama, seperti sandang, furniture, hingga makanan. Di samping itu, operasionalisasi kawasan industri Batang diharapkan dapat meningkatkan produksi industri pengolahan. Kalimantan Timur itu akan tumbuh, kami perkirakan 5,8 sampai 6,3, dan ini didorong karena penguatan kinerja investasi dan seiring dengan berlanjutnya proyek-proyek strategis seperti RDMP Balikpapan, pabrik semen Kobeksindo, dan infrastruktur penunjang ibu kota negara baru. Nah, Sulawesi Tenggara kami proyeksikan akan tumbuh sebesar 6,3 sampai 7% untuk 2022, yang utamanya didorong oleh proyek infrastruktur. Dan ini juga adanya pemulihan ekonomi global mendorong peningkatan ekspor biji besi dan juga operasional industri gula di Sulawesi Tenggara. Jadi itulah gambaran untuk masing-masing provinsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kemudian masuk ke isu makro daerah. Jadi isu makro daerah kami tidak melihat hanya dari sisi ekonomi, tapi kita juga melihat dari sisi sumber daya manusianya seperti apa, dan juga institusi dan regulasi. Nah, secara umum kalau kami lihat di dalam chart ini, kawasan timur Indonesia itu membutuhkan perhatian lebih banyak karena kelihatan dari indikator yang warnanya merah. Dalam artian ini cukup kalau kita lihat merah itu adalah dalam tanda kutip ya, lebih jelek ketimbang lainnya. Nah, adapun prioritas perbaikan itu adalah pertama adalah terkait dengan SDM pendidikan, kemudian regulasi dan institusi, kemudian infrastruktur. Jadi ini adalah gambaran kalau kita bagi ada 8 sektor, bukan 8 sektor ya, 8 komponen. Yaitu adalah pembiayaan, sumber daya manusia terkait dengan tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, kemudian juga infrastruktur, regulasi dan institusi, makro fiskal, dan kegagalan pasar. Nah, ini adalah beberapa provinsi yang terkait dengan grafik-grafik yang bagaimana yang istilahnya yang perlu diperhatikan, mana yang sudah baik, mana yang memang menjadi concern utama. Selanjutnya kami masuk ke dalam provinsi pertama Bangka Belitung. Nah, Bangka Belitung ini, jadi kalau kami melihatnya gini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 faktor utama untuk tiga bacaan untuk mengetahui apa sih yang menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi di provinsi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau warna merah itu adalah merupakan faktor penghambat utama, yang warna kuning itu adalah faktor penghambat, tapi derajatnya mungkin lebih di bawahnya, dan kalau yang hijau itu artinya sudah on track atau udah bagus. Nah, untuk Bangka Belitung kami melihat bahwa pertama adalah kemandirian fiskal yang relatif rendah. Jadi kalau kami lihat ini ketergantungan terhadap dana perimbangan cukup tinggi. Nah, ini mungkin dalam jangka menengah dan panjang ini perlu mendapat solusi pemecahan. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa 2023 contohnya, kita akan kembali ke defisit 3%. Artinya apa? Artinya fiscal space kita akan terbatas. Kemudian yang kedua, itu adalah daya tarik investasi relatif lebih rendah. Itu yang untuk makro fiskal. Selanjutnya perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah SDM pendidikan. Jadi rata-rata lama sekolah itu relatif lebih rendah. Dan angka partisipasi murni itu juga perlu mendapat perhatian.
Selanjutnya ada juga yang kedua, yang ketiga adalah aspek pembiayaan. Jadi kalau kita lihat share penyaluran kredit itu perlu mendapat perhatian dan juga terutama kredit konsumsi dan juga kredit untuk ke sektor jasa. Ini untuk Provinsi Bangka Belitung. Untuk yang lain seperti infrastruktur, regulasi, dan kemudian SDM, kemudian kesehatan dan sebagainya relatif lebih baik. Nah, kemudian masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah kami melihat justru kita melihat mengenai SDM pendidikan. Jadi kita melihat rata-rata lama sekolah itu dan juga APM pendidikan jenjang sekolah dasar. Itu perlu mendapat perhatian utama. Kemudian yang kedua, yang warna faktor penghambatnya itu adalah terkait dengan aspek pembiayaan dan SDM tenaga kerja. Jadi kalau SDM tenaga kerja itu, tenaga kerja lulusan sekunder dan tersier itu relatif rendah dan juga aspek pembiayaan. Jadi kalau kita lihat share penyaluran kredit terhadap PDRB tinggi, tetapi penyaluran kredit konsumsi dan investasi itu relatif rendah. Itu yang dari sisi aspek pembiayaan. Kemudian berikutnya adalah untuk Provinsi Kaltim. Nah, Kaltim ini kami melihat ya, pertama ada faktor penghambat utama itu terjadi pada aspek pembiayaan, kemudian aspek kegagalan pasar, dan infrastruktur konektivitas. Jadi untuk akses pembiayaan itu, DPK, kredit, dan LDR-nya itu relatif rendah. Dan ini juga pertumbuhan kreditnya cukup rendah, tetapi NPL-nya tinggi. Dan saya nggak tahu kenapa ini ada tingkat suku bunganya relatif lebih tinggi dibandingkan negara provinsi lainnya. Itu yang terkait dengan pembiayaan. Kegagalan pasar, ini adalah ekspor tidak terdiversifikasi, karena kami yakin seperti Kalimantan Timur itu mungkin akan tergantung kepada sumber daya alam. Kompleksitas produk itu rendah, ini terkait dengan yang tadi, tidak terdiversifikasinya, dan juga ketergantungan yang besar pada sektor pertambangan. Nah, inilah mungkin yang ke depan menjadi perlu perhatian agar tidak terlalu tergantung pada sektor sumber daya alam. Kemudian konektivitas. Konektivitas itu densitas jalan itu perlu diperbaiki, dan juga terkait dengan kualitas jalan. Dan di sini mungkin ada satu yang menarik di sini, mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi Bapak Ibu sekalian dari Kaltim, itu adalah terkait dengan kecelakaan. Ini cukup tinggi. Nah, dari tiga ini ada satu yang penghambat, bukan penghambat utama ya, yaitu terkait dengan masalah perizinan, terutama di tingkat kabupaten dan kota. Nah, ini untuk Provinsi Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya untuk Sulawesi Tenggara. Nah, jadi di sini Sulawesi Tenggara kami melihatnya justru aspek regulasi dan institusi itu yang perlu diperbaikan. Istilahnya prioritas utama yang harus diperbaiki. Karena apa? Ini ada daya saingnya, kemudian terkait dengan tata kelola pemerintahan dan kualitas demokrasi. Ini mungkin data detailnya nanti ada di kami, nanti bisa kita diskusi. Nah, kemudian yang kedua, faktor penghambat tetapi bukan faktor penghambat utama adalah kegagalan pasar yang terkait dengan skala usaha itu terkonsentrasi pada usaha mikro dan kecil, dan ekspor tidak terdiversifikasi. Jadi kalau tidak terdiversifikasi artinya apa? Artinya ekspor itu sangat tergantung pada permintaan dunia dan harga dunia. Ketika itu anjlok, ya udah kita nggak punya bantalan lainnya. Selanjutnya untuk faktor penghambat terkait yang lainnya adalah infrastruktur. Ini terkait dengan kualitas jalan dan juga akses listrik, sanitasi, dan internet. Telkom genggam itu perlu diperbaiki lebih lanjut. Mohon maaf. Nah, selanjutnya penutup Bapak Ibu sekalian, ini kesimpulan aja. Jadi yang pertama terkait dengan kerangka ekonomi makro 2022. Kami melihat bahwa aktivitas ekonomi dunia diperkirakan akan kembali pulih di tahun 2022. Namun demikian, hal tersebut sangat tergantung pada pemulihan pandemi COVID-19. Pariwisata itu butuh waktu untuk kembali kepada posisi sebelum pandemi, dan juga untuk harga komoditas global, nikel dan kelapa sawit itu akan mengalami peningkatan. Sementara batu bara dan minyak mentah itu diperkirakan belum mampu pulih dalam jangka pendek. Nah, dengan kondisi tersebut, maka tahun 2022 itu kita harapkan menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kembali ke level sebelum pandemi. Kita harapkan seperti itu. Jadi kita melihatnya
sasaran 5,4 sampai 6,0% itu dapat dicapai dengan dorongan investasi. Nah, kemudian sejalan dengan sasaran tersebut, kami berharap juga daerah itu mampu mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi nasional itu. Seperti tadi yang sudah kami sebutkan, Bangka Belitung akan tumbuh sekian, kemudian Jawa Tengah dan sebagainya. Jadi karena memang ketika kita bicara nasional, itu tidak terlepas dari peran daerah. Nasional tidak akan jadi apa-apa apabila tidak didukung oleh rekan-rekan dari daerah. Selanjutnya untuk isu makro daerah itu jadi terkait dengan identifikasi isu berdasarkan data yang kami olah. Bangka Belitung itu SDM pendidikan masih merupakan prioritas utama untuk diperbaiki. Kemudian untuk Jawa Tengah ini SDM pendidikan juga hampir sama, dan diikuti dengan perbaikan SDM tenaga kerja dan aspek pembiayaan. Kalimantan Timur itu terkait dengan infrastruktur konektivitas, perbaikan aspek pembiayaan, dan diversifikasi produk. Ini paling penting untuk Kalimantan Timur. Sulawesi Tenggara, prioritas utama itu ada di peningkatan daya saing, tata kelola pemerintahan, dan kualitas demokrasi. Dan nanti diikuti oleh peningkatan infrastruktur dan sebagainya. Jadi mungkin itu aja gambaran awal dari kami Kedeputian Ekonomi. Kami sekali lagi menekankan bahwa ini baru merupakan potret yang kami lakukan, dan tentu saja akan sangat terbuka bagi rekan-rekan daerah dan juga rekan-rekan Bappenas yang menangani sektor maupun kewilayahan untuk kita diskusi lebih lanjut akan hal ini. Terima kasih kami ucapkan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke moderator. Masih di mute, Mas Ervan. Ya, terima kasih Pak Chandra. Tadi ternyata belum bisa unmute sendiri. Terima kasih Pak Direktur atas paparannya. Beberapa hal mungkin Bapak Ibu sekalian yang tadi sangat penting juga untuk kita garis bawahi bahwa memang bayang-bayang COVID ini masih ada ya Bapak Ibu sekalian, dan otomatis ini kita ke depan harus lebih dapat mensinergikan segala sumber daya yang ada gitu. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Chandra ini bahwa tahun 2023 kita sudah kembali kepada defisit yang normal ya Pak ya, 3%, otomatis nanti ada beberapa penyempitan ruang fiskal tadi yang disampaikan. Nah, oleh karena itu mungkin prioritas ini menjadi sangat penting. Otomatis konteks perencanaan ini menjadi sangat penting. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak Chandra bahwa memang belanja pemerintah ini dalam konteks pengeluaran ini menjadi salah satu hal yang tulang punggungnya ya Pak Chandra ya. Otomatis di sini mungkin ini sebagai upaya kita nih, Rakorgub ini sebagai upaya kita mensinergikan seluruh sumber daya yang ada sehingga nanti perencanaan bisa berkualitas dan memberikan dampak yang lebih terhadap pembangunan. Terima kasih Pak Chandra atas paparannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami akan mencoba membuka breakout room gitu ya. Tapi sebelumnya ini ada pesan dari panitia. Di sini di chat room sudah kita sampaikan background untuk acara siang hari ini. Jadi kalau misalnya boleh Bapak Ibu sekalian yang belum menggunakan background, virtual background, dipersilakan untuk mengunduh dan kemudian menggunakannya. Terus kemudian juga terkait dengan penamaan, mungkin Bapak Ibu sekalian mohon untuk disesuaikan. Jadi untuk yang dari daerah itu provinsi atau nama daerahnya, terus kemudian nama, terus kemudian dinasnya seperti itu. Untuk yang dari Bappenas mungkin Bappenas nama, terus kemudian unit eselon 2-nya. Mungkin untuk pleno kita cukupkan sekian. Kita akan masuk ke dalam breakout room. Jadi mungkin kalau misalnya boleh ditampilkan. Nah, ini mekanisme Bapak Ibu sekalian untuk memilih breakout room, dipersilakan seperti ini. Jadi nanti di paling bawah itu nanti ada feature untuk breakout room. Nanti diklik saja di situ, nanti tinggal dipilih sesuai dengan provinsinya masing-masing.